Shalom, hari ini kita memasuki pekan terakhir masa Raya Advent, minggu keempat yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin dinyalakan, melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi kidung pujian, Bagimu pujian. Padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sungguh menjaga hatiku, mendekat padamu. Mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau
jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang-orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa roh, kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait 6, bait 5 dan 7. Kusongsong bagaimana. Sebabnya Kau tinggalkan tahta-Mu yang megah, kasih-Mu lah berlagak terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam mengatur datangnya. Sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Berita anugerah untuk kita. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah,
tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jemaat, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 dengan firikop kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk menurunkan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyambut mereka pohon terbatim kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagianmu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut iman Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka sebagai ganti, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita pada saat ini. Dalam Minggu Adventus yang keempat, itu dalam kitab Injil Lukas pasal 1, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56. Lukas 1 ayat 46 hingga yang ke-56. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, sumber hikmat dan kebijaksanaan, kami mohon tuntunan dan bimbingan Tuhan. Manakala kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Sungguh firman-Mu ini menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46 hingga yang ke-56. Nyanyian pujian Maria. Saya bacakan dalam nama Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya,
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang silam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam minggu Adventus yang keempat, yang ditandai dengan penyalaan lilin dari yang 1, 2, 3, dan 4. Kita tahu bahwa kita dihantarkan di dalam masa raya Adventus yang keempat ini, di mana melewati dari Adventus pertama itu tentang pengharapan. Adventus yang kedua adalah tentang kesetiaan dan cinta. Adventus yang ketiga adalah tentang sukacita. Dan yang keempat ini yaitu kedamaian atau damai. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk mendapatkan hal ini tentu tidak ada kata lain. Sehingga ada perdamaian, ada kedamaian itu ketika manusia merasakan kebahagiaan, kegembiraan dalam hati dan kehidupannya. Saudara dalam Tuhan, hari ini bagian firman Tuhan berbicara kepada kita tentang nyanyian pujian Maria ini, yang tentu dilatar belakangi dengan satu pernyataan iman, melihat akan kebenaran dan juga tindakan kasih Allah dalam hidupnya. Ketika Maria telah mendengar berita yang disampaikan malaikat bahwa saudaranya, sanaknya Elisabet yang mandul laksana juga Sarah, mandul berarti sudah usia yang lanjut, tidak ada harapan lagi. Tetapi karena kasih karunia yang ajaib, maka dikatakan dalam firman Tuhan dari ayat yang ke-35 hingga yang ke-37 dalam Lukas pasal yang pertama, bahwa Elisabet pun akan melahirkan, yang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan itu terjadi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga Maria pun kemudian setelah mendengar berita itu memutuskan pergi ke Yudea untuk bertemu dengan Elisabet anaknya. Saat ia sampai di sana, firman Tuhan dalam ayat sebelumnya mengatakan, di sebuah kota di Yehuda, ia disambut oleh sanaknya Elisabet. Dan Elisabet berseru, diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahim. Saudara, buat Maria, hal itu merupakan suatu bukti bahwa segala apa yang dikatakan malaikat padanya adalah benar. Karena itu, Maria sangat terharu. Ia penuh sukacita. Dan ia menyatakan hormat. Sehingga firman Tuhan ini, ia tergerak untuk mengucapkan pujian hormat bagi Allah. Karena tak mampu ia memikirkan secara akal apa yang telah berlaku dalam dirinya. Ia hanya dapat memuji Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu adalah suatu ungkapan akan kerendahan hati yang penuh dengan kesadaran. Karena Allah telah bertindak. Karena Allah telah menyatakan karyanya yang besar. Dan buat Maria rahasia ini
secara akal tak terpahami olehnya. Bagaimana mungkin hamba yang rendah ini disanggupkan Allah untuk menerima bahagia atau kebahagiaan yang begitu besar. Maria sadar akan dirinya di hadapan Tuhan. Ia tidak mengeraskan hati. Ia datang pada Allah. Dan ketika ia melihat semua yang telah berlaku dalam hidupnya dan melihat bahwa itu adalah rancangan Tuhan, maka hatinya penuh dengan kedamaian dan ia pun hanya sanggup memuji Tuhan. Sungguh suatu pernyataan sikap dari seorang perempuan muda yang sederhana, yang rela berkorban demi keselamatan manusia dan demi terwujudnya rencana serta karya Tuhan. Saudara, berita ini tentu seharusnya menyadarkan kita bahwa kita berdiri dan berjalan di bawah janji Allah. Dengan demikian maka kita pun berpengharapan bahwa akan ada hari esok yang lebih baik. Dan hal inilah sebagaimana juga Maria, yang menjadi alasan bisa membuat kita layak bergembira dan berbahagia. Oleh karena itu, siapkan dan relakan hati kita bagi karya besar Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, Tuhan tahu mau pakai kita. Setiap pribadi yang rela hati untuk mewujudkan karya kasih-Nya. Kiranya damai sejahtera memenuhi hati dan hidup kita yang senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di depan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberikan masa raya Adventus bagi kami. Yang semuanya ini mengingatkan kepada kami bahwa betapa Engkau Tuhan Allah yang sangat memberikan kedamaian bagi kami sekalian. Kiranya masa raya Adventus ini menjadi masa yang sungguh menguatkan dan menerangi hati kami, supaya kami senantiasa ingat akan kepahitan hidup dalam dunia ini, dan tolonglah kami supaya dengan percaya kepadamu kami beroleh perdamaian dan kebahagiaan yang sejati. Berpengharapan yang hidup supaya kami mengenal Engkau yang selalu membimbing kami. Tolonglah kami supaya kami senantiasa dimampukan melawan segenap pencobaan. Teguhkanlah kami dalam pengharapan, supaya kami senantiasa setia hanya kepadamu. Kami memohon berkatilah kami pribadi, dan datanglah kerajaan-Mu di hati kami.
bagi setiap rumah tangga. Tuhan berikan perdamaian sehingga setiap keluarga boleh memimpin rumah tangganya dalam kasih dan damai serta bahagia. Dan damai-Mu memerintah di segenap suku bangsa, sehingga matahari kasih dan sukacita-Mu hadir dalam diri tiap pribadi. Serahkan seluruh hidup dan persekutuan kami dalam kasih-Mu. Pun gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini dipelihara, agar dapat terus menjadi saksi Tuhan. Pun gereja Kalimantan Evangelis, serahkan dari tingkat majelis sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang setia dan sedia bekerja di ladang-Mu. Sehingga sungguh persekutuan dan gereja-Mu dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berilah kemampuan pada kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat selalu datang hanya kepada Kristus yang memberikan kekuatan bagi kami. Berdoa kami Tuhan bagi yang sakit, agar dipulihkan, disembuhkan. Yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Yang undur daripada Tuhan dirangkul kembali. Menyerahkan segenap persiapan umat-Mu masuki menyambut masa raya Natal ini. Dalam pemberkatan Tuhan sehingga setiap pribadi sungguh boleh mengalami perdamaian dengan dirinya, dengan sesama dengan Tuhan. Sukacita Natal ini sungguh memenuhi setiap pribadi dan setiap rumah tangga. Terima kasih atas berkat-Mu bagi negeri kami, bagi daerah kami Bumi Tambun Bungai, yang telah boleh melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini, sehingga terpilih pemimpin yang baru. Kami percaya ini semua karena kasih Tuhan. Biarlah di dalam tuntunan hikmat-Mu, gubernur dan gubernur yang terpilih dapat memenuhi janji-janji politiknya dengan masyarakat, terlebih sebagai bukti kesetiaannya kepada Tuhan. Terima kasih Allah. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur nas pengantar. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan ketidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera, menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan Adventus yang keempat. Adventus perdamaian. Tuhan Yesus
memberkati. Salam sehat dari kami.